tuh, berarti Anda belum masih dalam level YouTubepreneur, Anda masih YouTuber abal-abal pada umumnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Togaya dimanapun berada, ketemu lagi nih sama Mak Togaya alias Juragan Togaya. Aku mau ngasih tahu nih, udah bikin channel baru untuk karya-karya aku di bidang animasi video atau di bidang digital lainnya. Sebenarnya bukan ahli digital, aku bukan ahli IT ya. Teman-teman kadang ledek-ledek gitu ahli coding. Padahal yang tahu aku kayak gimana nggak, bukan ahli coding sama sekali. Ahli coding itu kan programmer. Kalau aku cuma otak-atik aplikasi video, otak-atik aplikasi yang lain gitu ya. Nggak, bukan ahli IT. Jadi keingintahuanku di bidang digital, aku mau share di channel aku yang satu itu. Namanya channel Emak Digital. Nah, teman-teman jangan lupa ya klik linknya di deskripsi. Lalu subscribe untuk mengikuti update selanjutnya dan jangan lupa lonceng. Loncengnya dinyalain supaya apa? Supaya kalian semua tetap bisa belajar di sana. Oke? Aku bukan guru juga ya, ini mah sharing aja, sharing karena aku suka pengen tahu gitu. Untuk proses belajarnya, aku belajar banyak dari YouTube juga. Aku ngikutin channel-channel yang udah besar, mereka mengajarkan tentang menjadi YouTuber pemula, eh, dan mereka mengadakan review channel. Nah, review channel. Jadi suatu malam, biasanya mereka review channel malam-malam ya, jam 10 ke atas gitu. Nah, suatu hari aku beranikan diri untuk direview. Direview itu alias di roasting, dikritik gitu ya. Untuk kebaikan aku, kebaikan buat sobat Togaya semua, malam itu aku rela dikritik abis-abisan. Ya. Penasaran nggak ma? Kok emak sih? Biasanya manggil di emak digital. Penasaran nggak sob dari roastingan Wawan Kotaro dari channel Kotaro Kreatif? Real WhatsApp grup, cara setting hanya admin yang bisa kirim. Oke. Sepele cuman bermakna ini karena dia tahu emak digital nih, kayaknya tahu siapa penontonnya, emak-emak ya, fokus di emak-emak ya, niche audiensnya ke emak-emak, pembukaan kelas animasi 3D komunitas bla bla bla. Tutorial mengganti background pas foto HP dalam waktu 1 menit menggunakan aplikasi remove.bg. Oke, nice. Cuman thumbnailnya nih kayaknya ya, perlu di roasting nih ya. Render Forest membuat video logo 3D di dalam waktu 1 menit. Oke, render forest, cara render forest ini apaan ya? Saya kok nggak tahu ya. Render forest. eh Website atau aplikasi nih? Hmm. Oh iya ya, make logo, create create video, edit mockup, oh iya ya, ya, hampir mirip kayak Canva ya. Nice, bagus, bagus, bagus. Wow, bisa saya coba nih besok nih. Terima kasih Mak Digital sudah memberikan pengetahuan baru untuk saya. Jadi coba nih, suka nih saya kayak gini. Master Wawan nih sudah mulai interesting nih dengan channel aku yang satu itu. Dia memuji aku karena berhasil mengenalkan Render Forest. Kita lanjutkan yuk. Ada apa lagi? Mengganti background zoom lebih ke ini ya. eh Mungkin temanya di sini tentang digitalisasi untuk emak-emak. Jadi memenuhi memenuhi kebutuhan bunda-bunda dalam hal kebutuhan digitalisasi. Oke, bagus. Subscriber 31 subscriber dan ini kayaknya masih proses dalam artian eh masih beberapa video, tidak terlalu banyak. Channelnya terbentuk 26 Oktober 2021, baru ya, baru banget ya. Oktober, September, wah ini kurang konsisten nih uploadnya nih. Dalam waktu, oh ya, awal upload 1 bulan yang lalu. Dalam waktu 1 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke lumayan. Ini masih proses, cuman
Mungkin harus diperkuat kata kuncinya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa maksudnya itu kata kunci, yang dimaksud oleh Bang Wawan Kotaro ini, kata kunci itu adalah kata-kata yang sering dicari oleh penonton di tab pencarian. Nah, kalau kalian ke YouTube, ada tab pencarian ya. Tab pencarian itu kalian menulis apa? Misalnya menulis juragan tog gitu ya, juragan tok, maksudnya nyari juragan togaya. Tapi yang muncul apa? Juragan togel. Ampun. Ternyata juragan togel lebih famous daripada juragan togaya di internet. Nah, itu namanya kata kunci. Jadi kata apa yang muncul rekomendasi YouTube ketika kita mengetikkan sesuatu. Nah, harusnya aku mengikuti pola YouTube gitu kalau mau channelnya bagus. Itu maksudnya kata kunci. Yuk lanjut yuk. Ya. Dan juga thumbnail ya. Coba kita lihat video yang terbaru. HP lemot mengatasi HP yang lemot. Ah? Nah ini nih. Bahasanya kurang manusiawi nih kayaknya. Hmm, bahasa aku kurang manusiawi. Kalian jangan salah paham ya, kurang manusiawi itu apa. Jadi kita membuat judul itu diperuntukkan untuk penonton. Dan penonton kita adalah manusia, bukan robot gitu kan. Iya, kadang-kadang kita pengen kita itu cepat dicari oleh orang lain gitu, sehingga mengesampingkan mengesampingkan bahasa yang baik dan benar untuk manusia. Nah itu. Lanjut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo emak-emak seluruh dunia, ketemu lagi sama emak digital. HP sering lemot, jangan dulu diinstal ulang mak. Sini emak digital kasih tahu deh. Ini coba kita buka pengelola file ya. Oke, nice. Gimana berhasil nggak? Oke, belum, masih berproses ya. Di bagian sini kita bisa lihat lokasi penyimpanan. Ada apa itu kartu SD. Kita akan membersihkan WhatsApp. HP lemot. Seharusnya bukan koma, Mak. Bukan koma ini, tanda tanya ya. Makanya saya bingung. Jadi penggunaan tanda baca, rangkaian kata-kata ini harus manusiawi. Itu yang disarankan oleh YouTube. Jadi jangan sampai hanya mengandung kata kunci tapi berantakan kata-katanya. Jadi jangan membuat video untuk algoritma, untuk robot YouTube, tapi buatlah video untuk manusia, yaitu penonton. Tapi tetap mengikuti alur dari algoritma, karena algoritma ini adalah sebuah jalan kita untuk mencapai goal kita. Tapi bagaimana caranya videonya ini tetap untuk penonton. Karena bagaimanapun juga algoritma YouTube itu mengikuti pola penonton. Jadi langsung aja ke penonton. Oke, jangan berhenti di algoritma YouTube. HP lemot, cara mengatasi HP yang lemot, jangan install dulu, coba bersihkan folder WhatsApp. Mungkin lebih manusiawi lagi, ini terlalu panjang menurut saya, agak membingungkan. Dibaca juga kurang menarik. Jadi tips bagaimana caranya membuat judul itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah buatlah judul yang menarik, menarik menurut manusia, menarik menurut penonton. Jadi siapa penonton Anda, gunakan bahasa sesuai dengan karakter penonton Anda. Kalau misalnya penontonnya emak-emak, berarti pakailah bahasa emak-emak. Dan lebih baik pakai bahasa verbal. Karena ini adalah YouTube, audiovisual bukan blog. Kalau blog itu menggunakan bahasa literasi atau bahasa tulisan. Nah, kalau judul yang menarik itu adalah judul yang lebih baik kita sarankan judul yang menarik menurut penonton. Jadi menggunakan bahasa verbal atau bahasa tutur. Oke, jadi dari judulnya ini sepertinya kurang maksimal, makanya kurang menarik. Jadinya 11 kemarin yang nonton cuma 22, yang komen nggak ada. Berarti kurang berkesan. 22 orang yang nonton ini kurang berkesan. Kalau mereka berkesan, mereka bakal meninggalkan jejak di kolom komentar. Nah, untuk yang ini dilihat dari performance, dilihat dari luar,
view-nya kurang, terus komentarnya juga kurang, jadi dianggap penonton kurang berkesan. Emang iya sih, mungkin ya video-video aku belum bagus untuk bisa menarik minat penonton. Nah, kalau kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa klik like, kemudian komen ya. Ya, gitu dong. Bisa juga video ini direkomendasikan sama YouTube itu ke penonton yang salah. Ada kemungkinan seperti itu. Di sini tidak ada kata-kata wanita atau bunda, emak juga boleh juga, cuman harus ada kata-kata bunda di deskripsi. Bang biasa review. Oke, siap. Bentar ya. Jadi harus ditata polanya gitu ya. Membersihkan folder WhatsApp dan mungkin strategi materi yang disampaikan terlalu sederhana, terlalu gampang, jadinya kadang-kadang emak-emak itu untuk melakukan cara ini, mengatasi HP lemot dan lain sebagainya, kemungkinan mama nggak bakal nonton tutorial. Mereka lebih baik mereka bertanya ke anaknya, ini gimana sih caranya kayak gini gitu ya. Itu pola penontonnya. Nah, di sini berarti harus di reset lagi, kira-kira emak-emak ini kebutuhannya apa, yang betul-betul nancap ke emak-emak itu apa. Saya kira kalau materi yang dibawakan ini hanya mengatasi HP lemot, itu mereka nggak bakal nonton tutorial. Itu pola dari penonton Anda. Jadi meskipun kata kuncinya maksimal, jadi marketnya nggak ada. Ada kemungkinan kayak gitu. Itu kemungkinan ya, itu prediksi saya. Tapi kalau misalnya masih yakin dengan itu, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya, itu sih materinya. Kemudian yang berikutnya, Zoom, mengganti background layar Zoom. Ini masih relevan, masih banyak yang butuh lah ya, emak-emak. Nah, kemudian cara membuat video animasi. Kayaknya mama nggak jarang deh yang bikin video animasi. Itu dipikir ulang. Atau diganti penontonnya umum aja. Untuk niche itu ceruk pasar ya. Pasar yang kita targetkan untuk video tersebut. Nah, misalnya sebenarnya di Emak Digital itu niche pasarnya itu emak-emak sederhana yang pengen tahu segala sesuatu hal gitu ya. Nah, tapi ternyata kata Bang Wawan, emak-emak itu sebenarnya mereka jarang sekali tuh mencari video animasi gitu kan, yang tahapnya udah advance, agak lebih lanjut gitu, tahapnya lebih lanjut daripada bikin video yang mudah, yang gampang. Nah, menurut Bang Wawan, bagaimana kalau niche-nya diperluas dulu? Karena kalau hanya emak-emak itu hanya sedikit sekali, dan harus mengajarkan dari awal bertahap pelan-pelan, baru kemudian menuju video animasi. Yang saya khawatirkan di sini terlalu niche, audiennya terlalu runcing dan salah arah jadinya. Nah, video animasi logo 3D. Kalaupun ada, dikit banget mak-mak yang butuh kayak gini. Dan yang terjadi adalah, ya nggak apa-apa kalau butuh proses yang sangat lama banget untuk bisa meyakinkan, untuk mengedukasi. Kan ada tahapannya. Jadi awal-awal mungkin mengedukasi. Nah, ini panjang banget nanti prosesnya. Nah, kalau misalnya ini untuk jangka panjang, it's okay. Mau berproses lama, it's okay. Tapi kalau misalnya pengen cepet, saran saya lebih baik di umum dulu aja. Jadi di niche audiensnya diganti, dinaikkan dulu ke umum. Jadi semua orang, semua kalangan bisa. Maksudnya semua kalangan itu peminat digital. Jadi bukan fokus di mama digital. Jadi makanya kita harus memahami siapa penonton kita. Dari sini
Kira-kira penonton kita kalau sudah paham siapa penonton kita dan akhirnya kira-kira dalam jumlah berapa cakupan berapa banyak nih orang yang butuh konten kita. Kalau saya kira kalau dari pola-pola penonton yang emak-emak seperti ini, emak-emak akan lebih nonton tutorial masak. Emak-emak akan lebih tonton gosip-gosip artis. Biasanya yang butuh-butuh kayak gini mungkin emak-emak yang kerja misalnya ganti background Zoom dan lain sebagainya. Ada sih penontonnya ada, cuman dikit banget, butuh proses yang sangat panjang. Jadi tinggal pilih yang mana nih, pilih yang jangka panjang atau pengen cepet. Jadi tergantung sama si pemilik channel. Menurut saya sih kayak gitu. Kemudian dari konten, dari thumbnail ya, thumbnail dulu ya. Thumbnail kebanyakan tulisan. Jadi sebaiknya jangan kebanyakan tulisan. Karena tulisan itu tempatnya di judul, bukan di thumbnail. Jadi porsi tulisan dikit aja, tapi lebih banyak gambar. Capek gitu penonton, sudah baca judul, di sini juga ada tulisan gitu ya. Lebih baik, nah di sini gambar HP-nya tidak menjelaskan, tidak menerjemahkan dengan pesan yang di dalam video. Seharusnya ada simbol-simbol HP lemot gitu di sini. Oke, Bang Wawan, thumbnail aku harus dikoreksi ya. Terima kasih. Eh, Memang masih belum belajar sih mengenai masalah thumbnail. Baru belajar thumbnail itu harus menarik penonton gitu. Tapi ternyata thumbnail yang aku buat masih jauh dari sempurna. Masih terlalu banyak tulisan sehingga penonton itu capek karena melihat judul juga, melihat tulisan di thumbnail juga. Nah, tulisan di thumbnailnya juga kecil-kecil, kadang-kadang tidak terlihat ketika penonton pertama kali mau mengeklik thumbnailnya. Oke, nanti kita cari lagi tutorial mengenai thumbnail supaya kalian cepat tertarik ke sana. Di sini. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat kompetitor. Coba kita lihat kompetitor dari Mak Digital. Nah, HP lemot. Lawan Anda begitu beratnya. 2 jutaan gitu ya. Nah, di sini thumbnailnya menggambarkan contoh ini ya. Ini adalah kompetitor Anda. Hai pemain satu, siap. Coba perhatikan ya. HP lemot, ini solusinya, simple. Dan di sini diberikan gambaran vibes HP-nya. So, yang terjadi adalah dampaknya 1 juta penonton. Gokil. Ini juga subscribernya banyak sih, udah lama, channel lama mungkin ya. Gitu. Nah, coba lihat semuanya memperlihatkan suasana. Ketika kontennya adalah HP lemot, nah di sini ada suasana HP lemot di thumbnailnya semuanya rata-rata. Coba kita lihat nih uploadnya berarti oke, kita setting 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Oke, 1 hari. Tuh kan saya bilang apa? Yang cari dikit. 1 minggu aja yang nonton dikit banget, yang lain dikit banget. Ini kuenya kecil banget. Kalau bertahan di sini, ini bisa 1000 karena Review. nggak membahas HP lemot, tapi APN eksis beda.
Nah, ini kayaknya. Nah, sebelum mengupload video, kita juga harus melihat kompetitor kita di YouTube. Nah, kita cari dengan kata kunci yang kita gunakan. Bagaimana kompetitor kita? Ternyata kompetitor aku itu banyak subscriber dan viewernya. Jadi berat banget gitu. Terus setelah ditelusuri ternyata kue dari kata kunci HP lemot itu sedikit di YouTube gitu. Jadi maksudnya yang nyari itu sedikit gitu. Jadi kalau bisa nyari kata kunci yang peminatnya banyak. Kayaknya. Oke. Jadi perbaiki thumbnail. Visi misi Anda sudah bagus, keren banget. Banner udah bagus, pesan-pesannya sudah sampai banget dalam tampilan channelnya. Rumahnya udah bagus. Cara Anda branding channelnya udah berfungsi lah ya. Karena bagus dan enggak kan relatif. Tapi kalau menurut saya lumayan gitu. Udah dapet nih suasananya. Ini sebaiknya profile picture-nya ini sebaiknya gambar emak-emak. Seharusnya biar tambah yakin penonton. Oke, dari thumbnail akhirnya yang nonton dikit. Coba kalau misalnya belajar membuat thumbnail itu bakal lebih meyakinkan gitu. Jadi isi di dalam kontennya, thumbnail itu menggambarkan apa yang di dalam. Kalau thumbnailnya kurang meyakinkan, ini saya lihat aja saya nggak yakin nih. Ini kayak isinya nggak ada nih, gitu. Tapi kan nggak tahu isinya apa. Ternyata juga bermanfaat. Seharusnya Folder seharusnya ini gambar ini, nah, vibes ini yang ditampilkan di thumbnail gitu. Seharusnya ini HP lemot, ini solusinya. Gitu aja. HP lemot, ini solusinya. Orang nggak bakal sempet baca sebanyak ini gitu. Dan di sini foto emak yang ditaruh dan nggak dapet akhirnya, tidak ada ikatan emosional penonton. Beda dengan ini ada ikatan emosional dengan penonton sesuai apa yang dialami penonton. Begitu kira-kira ya. Dan perbanyak video, lebih sering upload karena semakin kita sering upload, anggap saja upload itu adalah latihan. Dari situ kita akan tahu pola-pola penonton itu seperti apa. Jadi jangan cuma asal upload udah biarin. Habis upload biarin, bukan seperti itu. Berarti Anda belum masih dalam level YouTubepreneur, Anda masih YouTuber abal-abal pada umumnya. Oke, jadi seorang YouTubepreneur itu setelah upload dia selalu evaluasi, dia selalu berpikir, dia selalu melihat analitik di Creator Studio, pergerakannya bagaimana, performanya bagaimana, selalu evaluasi. Jadi ibaratkan membangun channel YouTube ini, ibaratkan membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah toko, membangun sebuah unit bisnis. Nah, bagaimana ada yang namanya controlling, quality control dan lain sebagainya. Jadi dilihat tuh pergerakannya bagaimana, progresnya bagaimana. Dari situ pasti akan ada ilmu-ilmu baru sehingga setiap upload terbaru itu pasti akan ada perubahan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi untuk hari ini review untuk channelnya Ma Digital thumbnail nih. Dan konsep materinya agak-agak di reset lagi, di mapping lagi kira-kira emak-emak itu apa sih butuhnya di list, dicatat satu-satu. Oh, emak-emak butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kalau bisa survei ke komunitasnya Ma Digital kan pasti bunda-bunda di situ banyak ditanya butuhnya apa, butuhnya apa. Apa sih yang momen apa sih yang lagi dibutuhkan sama emak-emak? Dan kalau bisa diperkuat emak-emaknya yang kayak gimana? Emak-emak kan terlalu luas. Emak-emak yang kayak gimana gitu ya. Gitu kira-kira. Oke. Nah, ternyata sob banyak juga ya yang harus diperbaiki. Padahal itu aku bikin video itu bisa seharian, bikin thumbnail itu juga bisa 2 jam berpikir gitu ya. Wah, ternyata jadi YouTuber gak gampang. Aku kira bikin video, rekam, upload, rekam, upload. Ternyata penuh perjuangan. Dan ini sama seperti kita mau mencari kerja. Tapi kita belajar sendiri dan
mencari guru sendiri, terus usahanya sendiri, usahanya bikin video kan sendiri. Nah, tapi kita harus melibatkan orang dalam hal collab dengan pihak yang lain. Siapa artisnya? Masa aku terus, nanti penonton bosan. Gimana menurut kalian? Seru kan di review channelnya, biarpun channelnya baru aja. Baru Oktober itu mulai upload itu. Deg-degannya bukan main ketika mau di review. Bukan apa-apa, takut ada yang salah. Bukan takut ada yang salah, takut banyak yang salah. Tapi itu bermanfaat banget untuk kita semua. Kamu yang punya channel YouTube, coba deh mampir ke channel Wawan Kotaro. Di sana Bang Wawan akan memberikan tips-tipsnya seputar per-YouTuban dan kalian bisa banyak belajar. Aku juga banyak belajar dari beliau. Oke? Kata Bang Wawan, tidak ada YouTuber yang gagal, tapi yang ada adalah YouTuber yang berhenti upload. Jadi kuncinya upload terus dan belajar. Oke? Semangat ya yang mau mencoba berkarya lewat YouTube. Nah, kita tunggu kabar baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.